Selamat datang di Nafas Baru, tempat di mana kita belajar bareng, ngobrol pelan-pelan, dan nyari jalan pulang ke dalam diri yang mungkin udah lama kita tinggalkan. Hari ini gue mau ajak lo ngobrol tentang sesuatu yang sering banget disalahpahami, healing. Buat sebagian orang, healing itu cuma alasan buat bermalas-malasan, buat kabur dari kenyataan, buat jadi apatis. Padahal kalau lo paham maknanya, healing itu bukan pelarian, tapi jalan buat naik level. Dan percayalah, ini bukan omongan motivator biasa. Kita bakal bahas ini dari hati, dari logika, bahkan dari sudut pandang spiritual dan ajaran agama Islam. Apa itu healing sebenarnya? Healing itu bukan tentang pergi ke pantai, staycation, atau minum kopi sendirian. Itu cuma alat healing yang sebenarnya. Itu proses-proses balik ke dalam diri, ngelihat luka bukan buat dikasihani, tapi buat disembuhkan. Healing itu, lo berhenti nyalahin orang, berhenti kabur dari masa lalu, dan mulai tanggung jawab atas kedamaian lo sendiri. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, surat Ar-Ra'd ayat ke-11 artinya, healing bukan kerjaan orang lain. Healing itu kerjaan lo sendiri. Dan Islam sendiri ngajarin kita bahwa hati itu bisa sakit dan butuh sembah. Bahkan Imam Al-Ghazali bilang, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit badan, karena ia menutup cahaya ilahi. Coba bayangin diri lo kayak HP. Kalau terlalu banyak sampah di memori, performa lo jadi lemot, aplikasi sering ngehang, baterai boros, dan semua terasa berat. Sama, diri lo juga begitu. Terlalu banyak luka, rasa bersalah, kecewa, penyesalan, semua itu numpuk dan bikin lo berat buat maju. Healing itu proses clear catch, bukan buat leha-leha, tapi buat nyiapin sistem lo biar bisa kuat nerima tugas baru dari Tuhan. Analoginya kayak Nabi Musa alaihissalam. Sebelum beliau diangkat jadi Rasul, beliau diasingkan dulu ke Madian. Dalam suasana sepi, sendirian. Tapi itu bukan kegagalan. Itu fase healing dan persiapan spiritual sebelum misinya dimulai. Jadi kalau sekarang hidup lo lagi sepi, hancur, nggak jelas, jangan buru-buru ngerasa gagal. Bisa jadi itu Madian versi lo. Dan lo lagi dibersihin, buat nanti diangkat lebih tinggi. Healing dalam Islam and spiritual modern. Islam itu agama yang sangat halus bicara soal hati. Makanya dalam satu hadis disebut, ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati. Dan kalau hati rusak, apa yang harus kita lakukan? Ya disembuhin, bukan diabaikan. Healing itu bagian dari jihad batin. Tapi healing modern itu bukan sekadar kutipan di sosial media. Healing itu butuh kesadaran, bukan pelarian. Butuh penerimaan, bukan penghindaran. Butuh ikhlas, bukan sekadar nangis. Healing bukan buat menghindari tanggung jawab, tapi supaya lo cukup kuat untuk menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Besan Konemadem, pedah mental block and mental shift. Kadang kita healing setengah-setengah, baru mulai nyembuhin luka, tapi udah nyari validasi dari luar lagi. Baru mulai tenang tapi buru-buru pengen diakui. Padahal healing sejati itu, lo gak butuh dilihat sembuh. Lo cuma butuh jujur sama diri sendiri bahwa lo pengen pulih. Mental block yang sering bikin healing lo gagal itu, kalau gue healing, berarti gue lemah. Padahal justru yang kuat adalah mereka yang berani hadapi luka, bukan mereka yang pura-pura gak luka. Dan saat lo pelan-pelan nyembuhin diri, lo mulai naik level. Dari marah jadi pemaaf, dari didinau jadi pengertian, dari ingin diakui jadi cukup dengan Tuhan yang tahu. Hidup baru dengan jiwa yang baru. Ketika hati bersih, Tuhan deket. Ketika hati tenang, rezeki lancar. Ketika lo damai, keputusan lo jadi lebih tajam. Itulah hasil dari healing yang benar. Lo gak berubah jadi orang lain. Lo balik ke diri lo yang sejati, yang udah lama ketutupan luka dan topeng sosial. Lo gak turun level karena istirahat. Lo naik level karena tahu kapan harus pulih. Nabi Muhammad sendiri sering menyendiri di Gua Hira untuk bertafakur, kontemplasi, menyendiri dari hiruk-pikuk dunia. Sebelum akhirnya diturunkan wahyu pertama. Menyendiri bukan lemah, tapi persiapan. Menangis bukan kekalahan, tapi proses kelahiran baru. Lo tahu nggak? Kenapa video ini nyampe ke lo? Mungkin karena semesta udah dengar doa lo. Doa yang lo ucapin di dalam hati, waktu semua orang tidur. Dan cuma Tuhan yang dengar. Dan video ini bukan jawaban, tapi sinyal bahwa lo boleh istirahat. Pelipnya nangis boleh sembuh, tapi jangan pernah berhenti jalan. Karena healing itu bukan alasan buat mager,
tapi jalan buat lo naik level, naik ke versi terbaik dari diri lo, yang kuat, lembosa dan sadar bahwa hidup ini bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi utuh. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo ngerasa tenang, atau mengebuka satu sisi hidup yang selama ini ketutup, tulis sesuatu di komentar. Satu kalimat aja, satu doa, satu perasaan yang lo simpan sendiri selama ini. Karena bisa jadi, kata-kata lo itu adalah pelukan buat orang lain yang lagi di titik terendah, atau cerita lo sama dengan orang di luar sana yang bisa buat kalian berbagi atau solusinya. Dan kalau lo baru nemu channel ini, selamat datang di Nafas Baru, tempat buat lo pulih, tempat buat lo balik lagi ke diri lo yang sebenarnya. Kita nggak ngajarin apa-apa, kita cuma temenin. Karena di dunia yang serba cepat ini, mungkin yang kita butuhin cuma ditemenin. Sampai jumpa di video berikutnya, Nafas Baru. Karena semua orang berhak memulai kembali.